Teman mahasiswa kita membahas yang sedikit agak beda ya dalam pemasaran, yaitu pemanfaatan teknologi finansial, big data, dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence untuk pemasaran. Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir atau sekitar 10 tahun terakhir ini sangat tinggi perkembangannya ya. Karena trennya semua mengarah ke digital ya. Bisnis, organisasi menggunakan teknologi informasi, komputer dan internet itu untuk operasional dalam banyak hal. Nah, itu namanya digitalisasi atau revolusi industri 4.0. Nah, itu yang salah satu topik hangat selama beberapa tahun terakhir. Ada 3 topik utama yang kita bahas, yaitu cyber ekonomi atau ekonomi digital, atau yang populer juga dengan istilah disruptif ya, ekonomi yang mengganggu, merusak ya, model-model bisnis baru merusak model lama. Yang kedua, topik tentang teknologi finansial atau techfin atau fintech. Dan terakhir nanti kita bicara big data dan kecerdasan artifisial ya. Ini sangat berhubungan dengan fintech dan pemasaran. Cyber ekonomi ini benar-benar sangat mengubah dunia ya. Banyak korban ya, tapi banyak juga yang sukses. Nah, yang sukses itu karena mampu mendisrupsi ya. Ini gambaran secara global tentang industri 4.0 dipicu oleh perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi seluler atau mobile computing ya, komputasi bergerak, handphone, tablet, dan lain-lain. Kemudian IoT, Internet of Things atau internet untuk segala, ini juga pertumbuhannya luar biasa. Dan cloud computing atau komputasi awan. Jadi komputer itu sekarang tidak selalu ada di fisik ya, di ruangan kantor, tapi ada di internet. Big data yaitu data yang sangat besar, pertumbuhannya sangat cepat dan perubahannya juga cepat ya. Nilainya juga besar ya, nilai uangnya atau nilai ekonominya. Dan terakhir kita nanti menyinggung tentang AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Jadi ini gambaran umum ya tentang industri 4.0 yang mengubah dunia ini, termasuk pemasaran tentu saja. Nah, ini gambaran di Indonesia tahun 2020 ya, pertengahan. Jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai hampir 200 juta jiwa ya. Penduduknya 266, ya, berarti 200 juta itu sekitar 74% penduduk Indonesia itu menggunakan internet, mengakses internet. Bandingkan dengan 2018 itu baru 64,8%. Nah, ini sebenarnya data lama ya, 2019 ya. 2018-2019. Jadi laptop itu jumlahnya sudah menurun ya, apalagi PC. Orang beralih menggunakan internet dengan smartphone ya, dengan handphone atau tablet. Jadi persentasenya jauh ya. 44% itu hanya punya HP, yang juga punya laptop 39%. Berarti sekitar 80% menggunakan handphone. Ya. Konten yang diakses, ya, ini chatting yang banyak ya di Indonesia. Makanya tren marketing itu menggunakan media sosial, ya. Baik itu Facebook, Instagram, YouTube, ya, media sosial video, YouTube, dan lain-lain. Nah, nanti kita lihat. Nah, di bidang ekonomi memang belum semua ya. Sebagai contoh ini 45% mencari info tentang harga, 41% mencari digunakan untuk pekerjaan. Nah, ini data yang terbaru 2020 pertengahan. Jadi media sosial di Indonesia yang terbesar itu masih Facebook. Diikuti kemudian Instagram ya, Instagram. Kalau LinkedIn dan
Twitter sedikit ya. Kuning itu menunjukkan tidak punya akun. Jadi YouTube itu menempati posisi pertama ya. Jadi 61% orang itu sering mengakses YouTube. 34% sesekali. Jadi artinya mengakses YouTube juga kan. Jadi 90% orang yang mengakses YouTube, luar biasa kan. Konten YouTube yang paling sering ditonton, ya ternyata lihat itu paling kiri itu adalah film. Jadi hiburan masih di Indonesia masih banyak hiburannya. Baru musik ya itu juga hiburan yang orange ya. Dan berikutnya abu-abu itu olahraga. Yang mengarah ke bisnis kuning ini ya, kuliner. Dan seterusnya. Ini menggambarkan ya, jadi kenapa banyak marketing itu menggunakan YouTube. Karena banyakkan orang menggunakan internet tadi untuk YouTube, media sosial, dan ini salah satunya nonton film dan dengarkan musik. Selain Facebook, ya tadi kan nomor pertama Facebook, diikuti Instagram. Ternyata WhatsApp ya, jadi WhatsApp itu paling banyak digunakan. Memang masih banyak lagi yang tidak menggunakan media sosial ya, mungkin yang usia udah tua atau video call pun yang paling banyak adalah WhatsApp ya. Intinya WhatsApp nomor 1 di Indonesia. Baik, kita masuk ke topik ini yang mendasar ya. Jadi istilah itu berubah. Dulu itu istilahnya kan elektronik, apa-apa ya. Dan elektronik ternyata maksudnya adalah digital kalau di era sekarang. Atau penggunaan teknologi digital itu semakin luas gitu ya. Digital artinya komputer. Jadi handphone itu komputer. Jam tangan pun komputer ya. Jadi semua mengarah ke komputer. Dibandingkan 20 tahun yang lalu ya. Jadi tren itu masih web. Database masih SQL gitu. 10 tahun kemudian 2006 mulai ke mobile ya. Dan karena mobile butuh cloud. Jadi penyimpanan itu terlalu kecil di handphone kan. Itu salah satu pendorongnya sehingga menyimpan data itu di internet. 10 tahun kemudian ya 2016 lalu sampai sekarang itu yang trennya naik adalah big data ya, karena data semakin besar. Kemudian perangkat hampir semua ya perangkat sekarang itu bisa dihubungkan internet, maka ada istilah Internet of Things. Jadi data semakin banyak karena banyak peralatan terhubung ke internet. Dan akhirnya menghasilkan perkembangan yang sangat tinggi tentang kecerdasan artifisial. Juga fintech ya. Nah, ini akhirnya dalam dunia bisnis itu muncul revolusi disebut. Jadi kenapa revolusi? Karena perubahannya ekstrim. Nah, salah satu perubahannya adalah model bisnis ya. Model bisnis banyak berubah. Model yang lama mati digantikan model baru. Ya contohnya di bidang perhotelan, di bidang transportasi dan lain-lain ya. Nah, akhirnya banyak pekerjaan hilang ya karena cara bekerja, cara bisnis itu berubah total ya. Jadi ke depan itu tidak dibutuhkan lagi yang namanya kasir karena orang masuk langsung sedot uangnya ya, uang elektroniknya. Jadi langsung mengambil barang, keluar uangnya berkurang, uang digital ya. Pekerja bank juga sekarang sudah banyak berkurang ya. Pekerja media sudah sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu ya, berjatuhan media-media itu tutup. Bahkan ini diprediksi pengajar seperti saya, dosen itu akan berkurang jumlahnya. Sekarang sudah terjadi ya, karena COVID itu jumlah dosen lebih sedikit sebenarnya dibanding jumlah mahasiswa ya, karena pembelajaran online. Jadi nanti kalau semua menjadi online sebenarnya menggunakan artificial intelligence ya, kecerdasan artifisial itu buat apa dosen ya, karena ilmu sudah pakai komputer semuanya. Sekarang memang belum. Pustakawan sekarang sudah pakai IT semuanya ya. Sales juga demikian, asuransi terutama ya, sudah perhitungan-perhitungan menggunakan komputer. Akuntan itu ke depan juga nggak dibutuhkan, yang biasa saja karena sudah komputerisasi. Bahkan supir nggak dibutuhkan ya, karena mobil-mobil bergerak otomatis ya, karena ada komputer di dalamnya. Lalu muncul perusahaan model baru maupun perusahaan lama dengan teknologi baru. Akhirnya muncul jenis pekerjaan baru ya.
ahli big data, ahli AI itu semakin banyak dibutuhkan saat ini. Cloud computing, jadi trennya sekarang bukan teknisi komputer tapi teknisi cloud, ya, teknisi langit. Mobile app, kalau dulu kan programmer itu desktop, kemudian web, sekarang arahnya ke mobile, selain tetap ada yang web. Digital marketing, ya, pemasaran sekarang menggunakan digital. Jadi muncul istilah agen, influencer, dropshipper, dan lain-lain. YouTuber menjadi luar biasa pertumbuhannya. Apapun sekarang dipromosikan, disebarluaskan melalui YouTube. Jadi iklan-iklan masuk ke YouTube, ya. YouTuber dapat uang dari iklan itu. Blogger dan lain-lain, ya. Nah, lalu bagaimana dengan teknologi finansial atau teknologi yang digunakan di bidang keuangan dalam arti luas, ya. Ini mengubah banyak hal. Bank-bank itu banyak yang kewalahan, ya, bangkrut bahkan, ya, karena terlambat mengubah cara kerjanya ke digital. Bahkan bank kecil yang dulu tidak dianggap, ya, seperti BTPN menjadi besar karena cepat berubah menggunakan digital. Jenius salah satu contohnya, ya. Itu perubahan luar biasa di bidang keuangan. Peminjaman dan lain-lain itu menggunakan teknologi, ya. Bantuan sosial pun pakai teknologi. Jadi ini perubahan yang sangat besar, ya, di bidang keuangan, salah satunya karena TI ini. Nilai transaksi ini di Indonesia 2016 sudah 200 triliun, ya. Dan ini perkembangannya, ya. Jadi luar biasa, terus naik. Beberapa contoh, ya, produk-produk non-bank yang melakukan usaha di bidang keuangan. Di bidang pembayaran, ya, sudah banyak, Anda semua sudah tahu, ya, ada Kopi, ada OVO, dan lain-lainnya. Pembiayaan, ya. Pembiayaan peer-to-peer, ya, pinjaman, ya. Nah, ini sebenarnya menjadi kesempatan kooperasi itu tumbuh karena dengan teknologi ini, ya, menjadi mudah, ya, dan murah biaya operasionalnya. Nah, lalu manfaatnya apa di pemasaran, ya? Jadi pelanggan itu akan merasa dimudahkan, gitu, ya. Jadi kalau promosi juga demikian, sekarang trennya menggunakan digital. Dan terakhir kita bicara big data dan AI, ini satu yang saling terkait, ya, meskipun itu ilmu yang beda sebenarnya, tapi sangat terkait. Jadi big data itu istilah yang sangat besar dalam banyak hal, ya, besar ukuran maupun besar perubahan dan kecepatan tumbuhnya. Tidak cukup, dibutuhkan tambahan, maka muncul not only SQL istilahnya, ya, NoSQL. Jadi untuk mengolah data yang tidak terstruktur. Data terstruktur itu kan angka, gitu, ya, hanya huruf saja. Yang tidak terstruktur video, bayangkan, ya, percakapan, ya, itu kan tidak terstruktur. Apa sih yang besar, kenapa dinamakan big, ya? Volume yang jelas, ya, ukuran datanya memang besar. Variety, ya, jenisnya. Velocity, kecepatan perubahannya besar juga. Ya, jadi berubah cepat, jenisnya banyak, termasuk yang tidak terstruktur, dan ukurannya besar. Juga ini V lain, ya, yaitu value, nilainya ternyata besar, ya, keuangannya. Dan veracity, ya, kebenaran atau keakuratan data itu juga tidak mudah dipastikan. Nah, ini butuh teknologi yang lebih kompleks. Ini contoh angka, ya, big volume. Ini 2015, 5 tahun yang lalu itu sudah 4,8 zettabytes. Perubahannya, ya, juga besar, ya, kecepatan berubahnya, ya. Variasinya, ya, jenisnya, mulai dari suhu, kelembapan, kecepatan, semua terukur secara digital sekarang, ya. Pertumbuhannya dan nilainya, ya, naik, ya. Dengan adanya big data itu berapa itu, ya, 49% kenaikannya, ya. Kemudian consulting 39% dan seterusnya, ya. Jadi potensi ekonomi yang lain, ya, di bidang kesehatan, ya. Penghasilan tambahan, ya, ini tambahan karena menggunakan big data. Di Eropa penghematan, ya, penghematan keuntungan yang luar biasa, ya, 1.650 triliun ada penghematan karena big data. Kenaikan revenue operator itu 1.000 triliun dan manfaatnya bagi pengguna dinilai 7.000 triliun. Digunakan untuk mengetahui tren ke depan atau prediksi, melihat pola perilaku masyarakat atau pelanggan. Itu
siapa pelanggan kita itu bisa dipahami dengan lebih baik karena ada percakapan di media sosial, data belanja dia sehari-hari itu terkumpulkan dan kemudian diolah. Maka manfaat berikutnya adalah menemukan apapun yang ditulis pelanggan di media sosial. Ya. Jadi kita bisa tahu ya ke depan tuh arahnya seperti apa pelanggan kita. Maka membuat keputusan juga menjadi lebih tepat dengan adanya pengolahan big data dan kemudian memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial. Nah, ini beberapa sumber big data ya, tadi sudah saya singgung. Jadi, dari banyak peralatan sekarang menghasilkan digital, data digital ya. Termasuk otomotif ya, pabrik, terutama adalah perbelanjaan tentu saja ya. Itu data yang sangat berharga di bidang pemasaran. Ini contoh IoT ya, pengukur suhu dan kelembapan di kebun jamur, nah, di rumah jamur. Sehingga jamur itu terkontrol. Nanti kalau suhunya terlalu rendah akan menyalakan pemanas. Kalau kelembapannya kurang, ya, dia akan menyalurkan uap air dan sebagainya. Ini sumber big data yang lain ya, jadi sebagai pelengkap saja. Media sosial, aplikasi web, aplikasi e-commerce, ya, rekaman dan streaming, ya, itu semua menghasilkan data yang sangat besar. Dari search engine itu sumber data ya, apapun yang kita ketik di mesin pencari itu terekam dan kemudian digunakan untuk pemasaran. Maka ada muncul search engine optimization, itu salah satunya dari situ. Lalu apa yang diolah dari big data itu? Ya tadi contohnya percakapan diolah dengan pemrograman atau natural language processing ya, jadi memprogram tapi dengan memahami bahasa manusia. Yang ada di video pun bisa ya, apalagi yang tertulis di teks, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Nah, ini teknologi yang lebih lanjut mungkin saya lewatkan saja ya, bahwa Anda bisa cari di internet ya. Untuk memahami big data itu harus belajar apa saja gitu ya. Jadi salah satunya yang harus dikuasai adalah cloud ya, karena itu resource sumber daya yang sudah tersedia dengan biaya yang murah. Komputasi langit itu ya. Di dalamnya ada virtualisasi, ada. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar yang sudah memanfaatkan big data. Amazon, IBM, Facebook, ya, Google, Twitter ya, semua. Di Indonesia ada portal berita Detikcom itu sudah lama memanfaatkan big data. Bank sudah mulai ya, salah satunya BCA. Dan artificial intelligence berguna untuk memahami perilaku masyarakat. Baik itu pelanggannya sendiri, karena semua data tentang apa yang dilakukan pelanggan itu terekam. Demikian pula pasar ya, secara luas. Jadi hasil belanja setiap orang, apa yang dia belanjakan di suatu tempat, apa yang banyak dibeli orang di suatu wilayah itu ketahuan karena semua menggunakan digital ya. Jadi data dari GoFood, data dari GrabFood dan lain-lain dapat digunakan untuk memprediksi jadi arah ke depan. Jadi tidak menebak-nebak, menggunakan data sekarang dan kemudian menggunakan ilmu yang namanya machine learning ya, artificial intelligence itu untuk menjadikan software itu seperti manusia. Oke, tugas Anda singkat saja untuk topik ini, yaitu mencoba merumuskan Anda menggunakan teknologi finansial apa untuk perusahaan ya. Kalau sekarang mau ngelola perusahaan atau ke depan mau ngelola perusahaan, kita harus punya gambaran perusahaan kita itu menggunakan teknologi apa, baik dari sisi finansialnya maupun dari sisi big data dan artificial intelligence-nya.